Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya berbahagia pada kesempatan ini, pada malam hari ini bisa silaturahim, bisa menimba ilmu dengan saudara saya Al Ustadz Yunus, dan juga bisa bertatap muka dengan adik-adik sekalian. Salam dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau, pengorbanan beliau bersama para sahabat, sehingga kita bisa menikmati indahnya menjadi seorang muslim. Karena beliau telah berjuang untuk menyebarkan cahaya Islam ini ke seluruh penjuru negeri dengan penuh semangat dan penuh dengan pengorbanan. Tidak gampang, berdarah-darah. Dan juga semoga kita bisa termasuk menjadi diakui sebagai hamba-hamba beliau, sebagai umatnya kelak di akhirat nanti. Amin insyaallah. Pada kesempatan ini tema yang diamanahkan ke saya adalah Valentine Day. Sudah sering mendengar istilah Valentine? Sudah sering? Atau yang belum ini sudah pernah mengalami? Jadi itu adalah sebuah momen, ya. Valentine itu adalah hari yang diperingati pada bulan Februari setiap tanggal 14 Februari. Mungkin kenapa ini bisa dirayakan atau diperingati? Nah, tentunya kita berangkat dulu dari sejarah. Kenapa awal mula munculnya Valentine? Itu berawal dari Barat, di Eropa. Itu yang tentunya terjadi di Eropa, dan itu mereka adalah orang-orang yang kafir, ya, orang non-muslim. Jadi waktu itu pendeta melarang para tentara untuk menikah. Jadi yang namanya tentara itu kan masih muda-muda, masih bergejolak, masih bergelora, dan pasti mereka punya pasangan masing-masing. Apalagi kalau di medan pertempuran, medan perang yang keras, itu kan tegang, dan mereka membutuhkan itu. Tapi mereka ada yang berpacaran karena dilarang oleh pendeta, dan maka raja yang memerintahkan mereka untuk tidak boleh menikah. Kebetulan ada salah seorang namanya Valentino, ya. Valentino. Karena dia kecewa, akhirnya dia memaksakan diri untuk mencari perempuan, dan itu dia melakukan pemerkosaannya. Banyak sekali yang jadi korban pelampiasan. Karena dia ingin menjalin kasih sayang. Dan sebetulnya ini adik-adik sekalian, ini yang membedakan Islam itu dengan agama yang lain. Kalau di agama yang lain, itu bahkan kalau antum menjadi seorang pendeta atau pastor itu menjadi agamawan, itu tidak boleh menikah. Jadi membujang seumur hidup. Kalau perempuan itu menjadi biarawati.
biarawan. Jadi tidak boleh menikah, membujang. Dan itu menyalahi fitrah manusia. Sama dengan kalau agama Buddha, itu kan di vihara mereka biksu, itu tidak menikah. Sehingga ketika muncul gejolak itu jadi masalah, bikin galau ya. Dan itu kemudian menjadi dalam sejarah itu diperingati terus oleh orang-orang di Eropa, oleh orang-orang Barat, menjadi hari kasih sayang sedunia. Terus zaman dulu sampai dengan sekarang itu kemudian kaum muslimin mulai ikut-ikutan untuk merayakan hari kasih sayang. Dari mana bisa kenal itu? Dulu itu kan ada film ya, film India. Film India itu sempat mengkampanyekan hari Valentine Day, hari kasih sayang. Itu nonton film ya. Jadi adik-adik kalau mau nonton film, mau baca buku, itu kalau tidak belajar Islam, tidak ada pengetahuan awal, maka akan mudah disesatkan oleh film yang ditonton. Maka hati-hati yang suka nonton. Nonton tidak salah ya, tapi harus punya pemahaman ilmu. Tidak ada yang namanya film itu yang tidak mengandung pelajaran. Baik itu film kartun, Naruto, Avatar, atau film-film barat, itu punya nilai-nilai, punya prinsip kehidupan, punya gaya hidup, yang kalau itu kemudian diikuti, padahal itu bertentangan dengan Islam, maka kita akan mengalami kebinasaan. Itu. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, nah, terus kita sebagai muslim bagaimana? Mungkin Ustadz Yunus sudah sering menyampaikannya. Ustadz sering menyampaikan kepada adik-adik, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia adalah bagian dari mereka. Ikut-ikutan ya. Nabi sudah sejak dulu memberikan peringatan. Dari Nabi masih hidup, bayangkan Nabi sudah berapa 1400 tahun lebih Rasulullah wafat meninggalkan kita semua. Beliau katakan, kalian akan mengikuti umat-umat sebelum kalian, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, sampai mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian akan ikut di dalam. Nabi sudah, para sahabat bertanya, apakah Yahudi dan Nasara? Maka Rasul katakan, iya. Ada di riwayat yang lain, apakah Romawi atau Yunani? Kemudian Nabi berkatakan seperti mereka itu. Jadi Nabi sudah memberikan peringatan. Terus apa yang terjadi kepada kaum muslimin hari ini, terutama ini yang di kalangan remaja Ustadz ya, Syekh dari SMP, SMA, bahkan orang-orang tua sudah kuliahan, sudah mahasiswa, itu ikut-ikutan merayakan Valentine dengan sebatang coklat dan setangkai mawar. Dan lebih ekstrim itu ada coklat, di situ ada apa? Kondom. Jadi sudah disisip memang. Ini di sekitar kita, bahkan di kalangan kaum muslimin. Kalau di barat itu, jadi itu adalah hari kasih sayang internasional. Sebenarnya itu adalah hari perzinahan internasional, hari zina internasional. Itu ya, Valentine Day. Itu hari zina internasional. Praktek mereka itu sampai dengan sekarang adalah, jadi bagi yang masih berusia 17 tahun baru cowok, ketika dia masih suci seorang perempuan itu, ketika dia punya pacar, maka dia akan menyatakan cinta perasaannya kepada laki-laki itu, dan dia mengatakan pertama kali ingin berzina itu adalah pada hari Valentine Day. Dia menyerahkan kesuciannya,
pada momen yang dianggap itu hari kasih sayang. Itu di barat. Dan hari ini silakan lihat bagaimana sekitar kita, di sekolah, di sosial media, di film-film, itu justru bergembira ya, viral ya, dengan merayakan Valentine Day, mengucapkan. Dan itu adalah dilakukan oleh seorang perempuan yang laki-laki yang bukan mahram. Ini kepada seorang pacar ya, bukan kepada suami istri. Ini yang bermasalah. Kalau sudah nikah, Valentine Day-nya setiap hari. Gitu. Tapi tidak seperti itu juga. Nah, itu prakteknya ya. Hari tentang perzinahan ini lihat kalau antum semua mau melihat penelitian fakta itu di kota-kota itu dari Valentine, kemudian malam dari bulan Januari ya, dari Natal, kemudian malam tanggal 1, kemudian Januari ya, kemudian sampai malam Valentine. Itu malam-malam itu yang paling laris di apotek itu apa? Ada kondom itu cepat laku dengan tisu basah. Di Gorontalo kalau mau cek, coba cek di beberapa kos-kosan itu, kalau di perkotaan tempat-tempat tertentu di belakang jendela itu ada tempat sampah banyak. Ini di sekitar kita. Maka kenapa ini diangkat oleh beliau? Ini adalah bentuk kegelisahan beliau tentang kerusakan yang terjadi di tengah-tengah para remaja, tengah-tengah umat Islam. Jadi hukumnya apa? Hukumnya adalah haram ikut-ikutan merayakan. Jadi kalau saya Muslim, saya tidak akan merayakan Valentine Day. Jadi menolak merayakan Valentine. Dan antum kalau mau menolak itu, tidak merayakan juga belum cukup sampai di situ. Setelah pulang dari kajian ini, pas pulang sebentar, ini bulan Februari, tidak lama lagi bulan tanggal 14, berarti 1 minggu lagi. Jadi mulai siap-siap dari sekarang. Syiar, dakwah, di sosmed, bikin, ada TikTok sekarang ya, sudah mulai viral di TikTok, bikin video, saya Muslim, saya menolak Valentine Day. Dan itu antum dapat pahala. Kalau antum sudah tahu bahwa hukum ikut-ikutan Valentine cuman antum sendiri yang tahu, tidak disampaikan ke teman-teman di sekolah, ya, tidak disampaikan di sosmed, cuma foto selfie saja, itu tidak dapat pahala. Tapi kalau antum sampaikan di status, di story, itu insya Allah berpahala, bermanfaat. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa orang-orang Islam itu bisa hari ini bebas untuk ikut-ikutan? Ada apa sebenarnya? Ini yang menjadi pertanyaan penting. Apakah kemudian antum sudah tahu, kemudian ketika antum sampaikan ini ke teman-teman, tidak boleh ikut-ikutan merayakan, tidak boleh pacaran, kemudian merayakannya, mengucapkannya, mensiarkannya, terus kemudian tetap saja masih dari tahun ke tahun itu terus berlanjut. Nah, ini adalah karena di dalam kehidupan kita kaum muslimin sudah menganut kehidupan sekularisme. Jadi apa itu sekuler? Jadi memisahkan urusan agama ini dengan kehidupan. Jadi kalau ente mau taat, menjadi orang yang belajar agama, jangan bawa di sekolah, jangan bawa di kantor, jangan bawa di pasar, jangan bawa di lapangan. Antum belajar Islam, praktek mengamalkan cukup di rumah atau di masjid. Jangan bawa di aturan kehidupan. Sehingga karena prinsip kehidupan sekuler demokrasi hari ini, orang mau merayakan tidak jadi masalah, orang yang tidak merayakan juga oke. Nah, itu yang jadi masalah, ya. Kemungkaran terus berlanjut. Jadi ini adalah tugas kita semua, tugas antum, tugas Ustadz Yunus, tugas saya, tugas kegelisahan kita semua. Untuk yang pertama yang harus kita lakukan sebenarnya apa sih? Yang pertama, belajar dengan baik.
belajar Islam, install Islam ke dalam hati dan pemikiran kita, kemudian mengamalkannya. Setelah itu apa? Mendakwahkan, siap kepada teman-teman. Mendakwahkan apa? Sampaikan bahwa hari ini orang berzina itu tidak dihukum dengan hukum Islam, ya, oleh sistem negara kita, maka itu terus berulang. Maka tugas antum semua adalah bagaimana ini kemudian Islam itu bisa diterapkan di dalam seluruh aturan kehidupan, sehingga praktek-praktek seperti ini tidak lagi bebas, ya, tidak lagi bebas untuk dilaksanakan. Ini adalah pesan saya kepada kita semua, ya. Mungkin itu dari saya. Kalau ada adik-adik mau bertanya atau tambahan dari Asy-Syaikh ini, saya banyak belajar dengan beliau. Ini beliau punya banyak sekali hafal-hafalan, ya. Antum serius belajar, harus istiqomah, ya, jangan futur. Karena apa? Tidak ada jaminan antum meninggalkan dakwah, antum menjauh dari masjid, kemudian antum pergi di luar sana bebas, menjauh dengan beliau, menjauh dari majelis ilmu, tidak ada jaminan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Antum semua, kita semua suka bahagia, toh? Ingin bahagia, ya? Semua menginginkan kebahagiaan. Tapi yang dari masalah itu, cara untuk mencapai bahagia itu yang salah. Inginnya bahagia, tapi jalan yang dia tempuh, yang dia jalani justru menjadi jalan kepada kesengsaraan. Maunya bahagia, diajak sholat, diajak mengaji, baca Quran, menghafal, diajak dakwah ke masjid, tidak mau. Tapi ingin bahagia. Ini yang jadi masalah. Jadi kebahagiaan itu adalah bagaimana mengamalkan Islam, belajar Islam secara sempurna, dan mendakwakan dan menerapkannya. Allahu a'lam bishawab.